SMIT Imbos. Beliau juga menjadi peserta 4 Diklat Lab, penataan, pengelolaan, pengembangan lab di P4 TK IPA. Tahun 2023 beliau mendapatkan achievement for developed lesson plan, bringing living heritage to classroom UNESCO ICH CAP. Beliau juga merupakan peserta ASEAN Teacher Media and Information Literacy Bootcamp yang diselenggarakan oleh US Embassy Malaysia. Tahun 2024, beliau adalah presenter di FELT 2024 yang diselenggarakan oleh artikel 33 dengan PKSP Kemdikbud. Beliau juga merupakan peserta mikrodensial CES 50 yang bekerja sama dengan Digital Skill for Teacher, Harvard, dan Dikdas. Tahun 2025, beliau mengikuti peningkatan kompetensi laboran di BGTK Provinsi Lampung, kemudian menjadi Eco Ranger Top 25 Ediaton Desaku Maju yang diselenggarakan oleh AWS dan Pemprov Lampung. Marilah bersama-sama kita sambut dan kita ikuti pemaparan dari beliau. Ibu Dini sudah hadir? Sudah hadir, Pak. Iya. Marilah bersama-sama kita dengarkan paparan beliau yang sangat menarik dan insya Allah akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana melaksanakan praktik baik di sekolah, mengembangkannya, sehingga kedepannya kita akan bisa lebih maju lagi. Silakan Ibu Dini. Baik. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Layar saya sudah tampak belum, Pak Cherry? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Dini Aji Paksuti, tenaga laboratorium dari SMP IT dan SMA IT Insan Mulia Boarding School Pringsewu, Lampung. Jadi untuk tahun kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang di apresiasi GTK Transformatif 2025. Jadi sebelum kita masuk ke dalam berbagi praktik baik, saya ingin menceritakan sedikit apa apresiasi GTK Transformatif. Jadi untuk apresiasi GTK itu dilakukan atau diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau sekarang Kemendikdasmen setiap tahunnya, dan kurang lebih pelaksanaannya di bulan November. Untuk tahun 2025 kemarin, temanya adalah GTK Transformatif. Oleh karena itu, saya kemarin mengambil judulnya dari digitalisasi menuju lab transformatif. Untuk CV saya sendiri, seperti yang sudah dibacakan oleh Pak Cherry, jadi 2017-2018 saya melakukan laboran di pembelajaran biologi, lab pembelajaran biologi FKIP Unila. Kemudian saya lulus dan bekerja di laboran SMP IT, SMA IT, Insan Mulia Boarding School Pringsewu di Lampung. Kemudian untuk pengembangan lab sendiri, saya belajar di P4 TK IPA. Waktu itu masih ada program namanya Didamba, Diklat Daring Masif dan Terbuka. Kemudian mengikuti beberapa diklat literasi dan digitalisasi. Kemudian untuk budaya sendiri, nanti karena di aksi saya, pada praktik baik saya ada bagian budaya, saya pernah belajar melakukan diklat dan mendapatkan achievement untuk membawa budaya di lingkungan sekitar ke dalam kelas. Kemudian yang terakhir, masih tentang laboratorium dan tenaga laboratorium, saya pernah presentasikan artikel saya di PKSP Kemendikbud, dan kemudian ideaton Desaku Maju yang diselenggarakan Pemprov Lampung 2025, salah satu karya saya mendapatkan top 25 dari 200 peserta. Kemudian praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya diawali dari situasi sebagai berikut.
ketersediaan alat dan bahan yang belum memadai di sekolah saya. Kemudian lab digunakan oleh SMP dan SMA. Jadi sangat padat Bapak Ibu. Lab di sekolah kami ada lab IPA, lab biologi fisika kimia, dan lab bahasa serta lab komputer. Jadi terlalu banyak menumpuk di satu lab kan kurang bagus juga seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Edit. Kemudian ada kebijakan batasan gadget di sekolah boarding. Sekolah kami boarding school atau pondok pesantren, jadi untuk pembatasan gadget sendiri memang ada kebijakannya. Kemudian yang terakhir, situasinya adalah sekolah merintis dan mendukung program Adiwata yang merupakan program pemerintah tahun 2006 dan Gerakan Sekolah Sehat tahun 2022. Untuk tantangannya sendiri, teknologi hanya digunakan untuk presentasi tapi belum ke eksplorasi ilmiah, sayang sekali. Dan kemudian jadwal penggunaan lab bertabrakan. Dan ketiga, kasus siswa SMP dan SMA gagap digital. Gagap digital di sini diartikan bukan mereka tidak bisa menggunakan teknologi, tapi dalam praktik untuk menampilkan atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan lain-lain itu belum berkembang dengan baik karena adanya keterbatasan gadget. Kemudian yang terakhir adalah belum ada data lingkungan rinci untuk mendukung program Adiwata Sekolah dan Pembelajaran Lingkungan. Dengan tantangan demikian, tugas saya sebagai seorang tenaga laboratorium berdasarkan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar kompetensi pengelola lab, yaitu salah satunya administratif dan profesional. Oleh karena itu, saya mengambil peran sebagai seorang laboran yang bisa mengintegrasikan sains dan teknologi serta kolaboratif lintas bidang, kemudian mengoptimalkan manajemen laboratorium, di antaranya sistem digital yang efisien, adaptif, dan transparan. Jadi karena untuk tahun kemarin tema dari Lomba Hari Guru Nasional adalah transformasi, jadi saya mengambil ide bagaimana laboran bisa menjadi motor transformasi sekolah. Karena kami sebagai seorang laboran tidak mengajar langsung kepada siswa-siswa, tapi kami memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu tetap berlangsung dengan menggunakan laboratorium dan alat-alat lab. Bagaimana laboratorium menjadi motor transformasi, ubah laboratorium yang hanya menjadi ruang alat menjadi ruang pengalaman belajar. Kemudian yang saya lakukan dari segala tantangan dan situasi yaitu di aksi fase pertama tahun 2023, saya menggunakan game edukatif Scratch menanggulangi keterbatasan alat praktikum. Untuk Scratch sendiri merupakan pembelajaran informatika untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Untuk sekarang setelah saya update, Scratch itu pembelajaran kelas 8 SMP. Dari awal keterbatasan alat praktikum, kemudian saya membuat game Scratch. Ini bisa dan sangat mudah dipelajari Bapak Ibu. Kemudian kurang lebih tampilannya seperti ini. Siswa SMP kelas 7 belajar Scratch pada pelajaran informatika. Jadi ada seperti balok-balok, bisa ditarik ke dalam bagian area kerjanya. Kemudian ini selain menarik, karena ada berwarna-warni, Scratch ini juga bisa melatih keterampilan berpikir komputasional, bagaimana mereka mendebak sebuah pola algoritma dan lain-lain, sehingga misalnya saya ingin sebuah alat berjalan di kanan atau kiri, misalnya untuk game tangkap alat dan bahan seperti itu. Oh, tidak bisa, ini bagaimana caranya kita untuk melakukannya. Oh, ternyata harus menggunakan program yang ini atau program yang lainnya. Kemudian game Scratch ini pada tahun 2023 saya kolaborasikan dengan guru informatika dan alhamdulillahnya masuk ke Anugerah Inovasi Daerah Lampung 2023 di programnya Balitbangda Provinsi Lampung. Kemudian untuk aksi fase kedua tahun 2024 saya menggunakan pembelajaran kontekstual yang berbasis budaya daerah menanggulangi keterbatasan bahan. Untuk yang sebelumnya 2023 saya menanggulangi keterbatasan alat. Untuk 2024 saya fokus ke bagian bahan-bahan. Bahan-bahan apa yang bisa dilakukan atau digunakan untuk praktikum di lab. Oleh karena itu saya melakukan scraping data dari Google Scholar menggunakan publish or perish, kemudian membuat
sebuah peta, jadi sekiranya petanya diklik akan muncul budaya-budaya yang akan bisa dikaitkan dengan pembelajaran IPA. Sebentar Bapak Ibu. Jadi ini saya buat menggunakan GitHub page. Misalnya saya membuka di daerah Banjarmasin. Banjarmasin ada budaya dinamakan rumah lanting. Rumah lanting itu bisa dikategorikan atau dimanfaatkan di bagian materi tekanan zat. Kemudian kategori budaya apa? Termasuk kemahiran dan kerajinan tradisional dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, seperti ini rumah lanting. Rumah lanting merupakan jenis rumah yang terapung dan bahan utamanya adalah kayu. Kemudian ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian di pembelajaran tentang tekanan zat fisika. Kemudian setelah saya membuat tentang GitHub page tersebut, atau saya namakan Siger Nusantara, Siger sendiri adalah mahkota khas Lampung. Saya namakan Siger Nusantara agar ada budaya daerahnya. Oh, Siger Nusantara, Siger dari Lampung. Kemudian salah satu pembelajaran ini adalah tentang pembuatan telur asin di daerah. Pembuatan telur asin merupakan khas dari daerah Brebes. Kemudian kami bawa ke sekolah karena anak-anak di sekolah kami, di pondok pesantren kami juga mengonsumsi telur asin untuk menu makan mereka. Nah, telur asin ini kami jadikan proyek bekerja sama dengan guru proyek P5 waktu itu 2024 dan dikaitkan dengan pembelajaran biologi SMA. Untuk pembelajaran biologi SMA sendiri bisa dibandingkan antara rata-rata kelas yang laki-laki dan perempuan, kemudian ada juga kelas yang kontrol, itu lebih tinggi yang kelas melakukan pembelajaran dengan menggunakan telur asin. Mereka sama-sama menggunakan pembelajaran telur asin, membuat telur asin maksud saya, tapi untuk soalnya sendiri dan pembelajaran biologinya sendiri belum tidak semua kelas menggunakan si Siger Nusantara. Kemudian dapat dilihat pada jawaban peserta didik pada soal UTS, soal ujian tengah semester di sekolah kami, esai, kemudian bisa dibandingkan, ini adalah jawaban sempurna dari siswa kelas 11 SMA, persamaan transfer membran dan antara transfer membran di telur asin yang rasanya itu hanya asin saja dan telur asin yang di bagian dicampurkan tidak hanya dengan garam saja tetapi juga dengan cabai dan bawang. Kemudian bisa dibandingkan bagaimana rasanya dan menjawab pertanyaan siswa-siswi yang belajar dengan Siger Nusantara dikaitkan dengan pembelajaran biologi di kelas, ternyata menjawab dengan lebih bagus dan lebih tinggi nilainya. Ini saya dapatkan dari guru yang mengajar di kelas 11. Kemudian aksi ketiga fase 2025 saya melakukan kolaborasi menanggulangi jadwal penggunaan lab. Jadi banyak jadwal yang bertabrakan. Kemudian saya melakukan pembuatan website menggunakan Google Sites. Itu bisa dimodifikasi atau misalnya dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya Google Sites ini saya beri nama Imbos Lab karena nama sekolah saya Insan Mulia Boarding School Prigisewu, jadi kami singkat Imbos. Kemudian keunggulannya adalah website jadwal update real time, ada inventaris dan galeri karya. Untuk HGN sendiri Bapak Ibu, jadi selain karya-karya kita ditampilkan, tapi kita juga sudah harus menampilkan dampak-dampaknya. Ini saya meminta rekan-rekan dari berbagai instansi memberikan masukan, misalnya tanggapan terhadap Imbos Lab dari rekan-rekan. Di segmen galeri tadinya belum ada bagian-bagian sub-subnya seperti itu Bapak Ibu, dan beliau menyarankan untuk membuat segmen. Jadi sebelumnya belum ada, jadi dibuat segmen jadi tidak cognitive overload atau kebanyakan informasi dalam satu bagian.
Ini salah satu perbaikan berdasarkan tanggapan rekan-rekan sekalian. Kemudian aksi fase 3 ada juga kolaborasi mendukung SDGs dengan teknologi. Jadi ini adalah karya-karya siswa kami, misalnya Pariwisewu, situs pariwisata Pringsewu mendukung SDGs nomor 11, kemudian juga berkolaborasi dengan aktor Pentahelix Bapeda Pringsewu, kemudian juga ada hasil karya siswa berupa Jenius, buku siklus menu gizi karya siswa mendukung SDGs nomor 11. Jadi buku ini dibuat oleh siswa dan karena tidak dibatasi waktu itu untuk lombanya sendiri dan takdirnya ketua perlombaan ini siswanya itu dari siswa yang jurusannya itu lebih mengambil pelajaran yang banyak IPS. Jadi kami sebagai laboran mengambil inisiatif bagaimana caranya untuk membantu siswa-siswa agar bisa tetap membuat menu gizi tersebut. Kemudian Jenius sendiri ini mendukung proses pembelajaran dan mendukung gerakan sekolah sehat yang diajukan dan merupakan kebijakan sekolah kami untuk mendukung gerakan sekolah sehat. Ini untuk lambang-lambang ini sendiri itu adalah gerakan 7KIH Bapak Ibu. Yang ini berarti karena anak sekolah kami ada yang IPS tadi harus belajar menghitung IMT. Jadi kami membelajarkan bagaimana menghitung IMT sebagai seorang laboran, kemudian juga mendapatkan dan menjadi bahan pertimbangan gizi bagi sekolah kami karena kami sekolah pondok pesantren, jadi kegiatan makan juga ditanggung oleh sekolah. Jadi siswa memiliki kebanggaan tersendiri selain dapat dilombakan karena bisa memberikan saran di pembiasaan PHBS sekolah dan memberikan, dan ini beliau wakil direktur bagian kesehatan di sekolah kami, dan ide-ide tersebut diberikan tanggapan positif dari sekolah. Ini ada jadwal setiap harinya, kemudian yang ini informasi yang diberikan kepada wali santri. Jadi hari ini makan apa, ini ada jadwalnya. Kemudian slide berikutnya, ini adalah aksi fase 3 kolaborasi mendukung SDGs dengan teknologi dan AI. Untuk yang tadi di bagian depan ada tulisan Eco Ranger. Eco Ranger ini adalah proyek saya laboran bekerja sama dengan guru-guru IPA untuk membentuk suatu, apakah terlihat Bapak? Jadi ada berbagai tim, kemudian ada skor-skornya, dan ini memanfaatkan teknologi AI dari Party Rock. Party Rock itu merupakan bagian dari AWS atau Amazon Web Service, dan saya membuat Eco Ranger untuk memanfaatkan data-data adiwiyata di lingkungan sekolah kami. Karena sayang sekali jika data-data tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena pembelajaran biologi seperti yang Bapak Ibu ketahui tidak hanya dilakukan di kelas saja atau di laboratorium saja, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah. Kemudian selain buat Eco Ranger, itu juga kami juga membuat ekoliterasi bekerjasama berkolaborasi dengan guru bahasa Arab. Untuk pembelajaran bahasa sendiri, beliau memanfaatkan literasi, rekan saya Kak Novita manfaatkan literasi untuk membuat bagaimana AI tersebut menjawab tidak hanya bagian-bagian yang mengoreksi jawaban peserta didik, misalnya membuat puisi tentang adiwiyata dan lain-lain, tapi juga membuat gambar visual, misalnya poster dan lain-lain. Untuk Eco Ranger sendiri,
bisa dibuka di Party Rock AWS dan lain-lain. Linknya nanti akan kami bagikan. Misalnya selamat datang di misi Eco Ranger. Sekolah kita sedang menghadapi ancaman serius, krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi. Sebagai Eco Ranger, kalian adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan sekolah kita. Kemudian tujuan Eco Ranger sendiri selain monitoring program juga meningkatkan motivasi siswa. Misalnya kelas 8A, kemudian tanggalnya tanggal 11, kemudian Januari 2026. Pilih tim, misalnya tim konservasi energi, kemudian di play. Untuk menggunakan Eco Ranger sendiri sebenarnya gratis Bapak Ibu, tapi harus melakukan sign in dengan Google Gmail Bapak Ibu. Dan untuk keterbatasan sendiri itu lebih ke tokennya. Jadi bisa digunakan beberapa kali dalam satu hari. Tapi beberapa kalinya, meskipun saya tidak tahu pasti Bapak Ibu berapa kali, tapi seingat saya karena pernah digunakan satu sekolah, kemungkinan 100 kali dalam satu hari masih bisa digunakan. Di play aplikasinya, misalnya indikatornya ada pemakaian listrik, data listrik. Misalnya sudah dilakukan. Indikator 2, poster, stiker hemat energi dan RPP hemat energi. Sudah dilakukan. Manfaatan panel surya, karena panel suryanya memang belum dibuat, masih 1. Skornya, edukasi hemat energi, sudah dilakukan. 5, konsumsi energi berkurang, kesadaran meningkat. 4, misalnya. Kemudian siswa juga diajak melakukan kuis. Manakah tindakan yang paling efektif menghemat energi listrik di rumah? Matikan lampu menggunakan lampu LED dan lain-lain. Misalnya kita jawab yang A, kemudian di play lagi Bapak Ibu. Hasil dan rekomendasinya seperti apa, kemudian akan muncul batch visualnya. Dan yang paling menarik Bapak Ibu di aplikasi ini adalah ada fitur tanya Eco Ranger. Sembari menunggu hasil rekomendasi dan batch visualnya muncul, tanya Eco Ranger ini hanya bisa digunakan untuk bertanya tentang bagian adiwiyata dan lingkungan sekolah. Misalnya ada siswa yang iseng seperti itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka misalnya iseng ingin bertanya, siang ini makannya apa ya enaknya, seperti itu misalnya. Si chat GPT-nya ini, semacam chat GPT-nya itu Bapak Ibu tanya Eco Ranger-nya ini hanya bisa menjawab tentang adiwiyata. Jadi dia tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan selain hal-hal tersebut. Jadi bisa melatih siswa untuk fokus terhadap pekerjaannya. Oh, sekarang pembelajarannya lingkungan, kemudian kita hanya belajar tentang lingkungan. Ini sepertinya sinyalnya masih kurang bagus Bapak Ibu. Untuk hasil dan rekomendasinya akan muncul, oh dengan nilai sekian, maka kamu masih tergolong ke dalam bagian pemula, penjaga alam, atau pahlawan adiwiyata. Nah, dari batch team ini akan dikumpulkan oleh guru-guru fasilitator per kelas. Jadi setiap kelas memiliki tim, setiap tim itu ada fasilitatornya, fasilitator konservasi energi misalnya, kemudian fasilitator tersebut mengumpulkan data-data tersebut dan digabungkan dan diumumkan kelas mana yang sudah masuk ke dalam kelompok penjaga alam dan lain-lain di tiap bulannya di program sekolah kami, yaitu program kelas berprestasi. Tidak hanya kelas berprestasi yang menggunakan atau kelas siswanya yang berprestasi dalam akademik, tapi juga ada bagian kesadaran lingkungan. Kemudian saya lanjutkan kembali Bapak Ibu.
Ini adalah fase ketiga tahun 2025 yang bagian teknologi dan AI. Kemudian sebelum saya melakukan atau membuat si Eco Ranger tadi, saya sudah melakukan baseline survei kepada siswa-siswa apakah benar mereka membutuhkan hal ini, aplikasi tersebut. Sebelum itu saya survei dulu kepada siswa-siswa misalnya indikator perilaku konservasi. Mereka belum melaporkan kebocoran air. Oh, ternyata memang harus ada data-data yang harus ada master datanya seperti itu Bapak Ibu. Karena sekolah kami sendiri ada SMP SMA dan gedungnya juga dipisah. Jadi memang harus gedungnya dipisah antara putri dan putra sehingga harus ada jembatan bagaimana data itu bisa terkumpul. Kemudian hasilnya karena program ini baru 2025, di bulan November itu baru 1 bulan berjalan. Ini adalah hasil survei setelah program berjalan 1 bulan. Partisipasi ekologi, mengurangi bahan kimia cukup, 3R-nya masih cukup, berjalan kakinya kurang baik, dan bagian-bagian lainnya sudah baik, misalnya kantong belanja kain, atau bagian botol minum, bawa tumbler sendiri. Kemudian juga ada tanggapan siswa, banyak siswa yang merasa termotivasi karena akan muncul badge atau label seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka termotivasi, oh saya yang sekarang bulan ini belum masuk ke bagian pahlawan, saya harus pahlawan. Bagaimana nih hal-hal yang harus saya lakukan? Dan peran saya sebagai seorang laboran bisa menjadikan saya sebagai seorang master data dan memfasilitasi guru-guru yang misalnya akan menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga guru-guru yang ingin melakukan pembelajaran di kelas dan memanfaatkan data-data lingkungan tersebut. Kemudian upaya diseminasi inovasi. Jadi inovasi-inovasi saya tadi dari 2023, 2024, 2025 saya pamerkan dan dibagikan kepada Bapak Ibu di daerah Lampung, terutama di pameran Dinas Pendidikan Pringsawu tahun 2023 di Pekan Raya Lampung. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari Lampung dan pernah mengunjungi Pekan Raya 2023, ada scratch buatan siswa. Kemudian tahun 2024 ini kalau tidak salah ada di Metro, di tempatnya Pak Cherry, Festival Gelar Karya Disdik Pringsawu 2024, Siger Nusantara yang tadi tentang budaya. Kemudian Eco Ranger saya bagikan kepada Bapak Ibu di Anjungan Disdik Pringsewu di Lampung Fest 2025. Kemudian saya juga pernah melakukan berbagi praktik baik tentang Scratch dan GitHub page tadi di webinar komunitas belajar BGP Lampung. Kemudian tanggapan dari rekan-rekan yang pernah mengunjungi Imbos Lab, bagian mana yang menurut mereka paling menginspirasi. Kemudian ini adalah berbagi praktik baik kepada rekan-rekan komunitas belajar Imbos. Kemudian ada juga seminar guru berprestasi. Jadi semua yang saya bawakan hari ini juga sudah pernah saya bawakan kepada rekan-rekan di kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah dampak transformasi. Dampak transformasi yang saya lakukan karena HGN tahun kemarin temanya adalah transformasi, laboratorium transformatif. Dampaknya apa? Sekiranya yang nomor 1, inovasi layanan laboratorium sehingga menjadi digital, karena sebelumnya itu masih belum digital, kolaboratif bersama tidak hanya guru IPA tapi juga guru bahasa, kemudian berbasis data dan AI, menjawab masalah administrasi pembelajaran dan lingkungan. Kemudian yang kedua, sinkron dengan program nasional. Ada 7 KAIH, yaitu yang saya ambil gemar belajar. Siswa yang tadinya IPS harus belajar bagaimana mau tidak mau belajar bagaimana mereka menghitung IMT yang terlalu pembelajaran IPA. Jadi itu salah satu dampak transformasinya. Kemudian bermasyarakat, makan sehat dan bergizi yang juga di bagian Genius tadi, di buku karya siswa. Kemudian pembelajaran mendalam karena kami tidak
mengajar begitu Bapak Ibu. Jadi kami menyediakan apa saja media-media yang dapat digunakan oleh guru di kelas. Kemudian literasi digital, sekolah sehat, dan Adiwiata, program-program dari pemerintah sinkron dengan Izin, program-program tersebut. Dan yang izin Ibu terakhir, Dini. ya Pak, Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Terima baik kasih. Bapak. Untuk tips dan triknya sendiri dari saya untuk mengikuti HGN, Bapak Ibu pahami juknis lomba penunjuk teknis. Perlombaan bisa menginspirasi ide sama tapi detail berbeda. Jadi untuk jadwal sendiri saya buat dari GitHub page. Dan saya pernah bersama rekan-rekan mungkin beberapa di sini hadir waktu pembelajaran tentang diklat di BGTK tentang laboran itu kami melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Lampung, kemudian beliau menunjukkan judul-judul jadwal pembelajaran atau jadwal penggunaan lab tapi menggunakan Canva Site. Nah, itu Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan tantangan dan situasi di sekolah Bapak Ibu. Dan saya memilih ke Google Sites karena bisa otomatis terlihat bagaimana jadwal-jadwalnya itu real time-nya. Kemudian kolaborasi masukan rekan sejawat. Ini sangat penting Bapak Ibu karena kalau misalnya kita sangat fokus pada suatu hal biasanya yang lain tidak terlihat. Jadi waktu kolaborasi ini saya meminta masukan kepada rekan-rekan Pak Sigit, Pak Hakim waktu itu, Pak Joko untuk memberi